everyone, welcome to my channel. Today going to discuss the business ethic. Please switch the video until the end. Without further ado, let's go. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana etika dalam komunikasi bisnis. Di mana membangun kepercayaan dan integritas di dunia yang terhubung. Oke, pada slide ini dijelaskan mengapa etika sangat penting dalam dunia bisnis. Berdasarkan Edelman Trust Barometer, sekitar 81% konsumen menyatakan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam keputusan mereka membeli suatu produk atau layanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur dan etis dari suatu perusahaan dapat membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan menggunakan cara yang tidak etis dalam menyampaikan informasi atau memasarkan produknya, hal tersebut dapat merusak reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bisnis sangat penting agar perusahaan dapat menjaga kepercayaan konsumen dan mempertahankan citra yang baik di mata masyarakat. Pada slide ini dijelaskan beberapa prinsip utama dalam etika bisnis, yaitu prinsip yang pertama adalah truthfulness atau kejujuran. Artinya, perusahaan harus selalu memberikan informasi yang akurat, sudah diverifikasi, dan lengkap kepada konsumen. Prinsip kedua adalah transparansi atau transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan fakta yang relevan, bahkan jika informasi tersebut kurang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah respect atau rasa hormat. Dalam komunikasi, perusahaan harus menghargai privasi serta perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap konsumen. Dan yang terakhir adalah fairness atau keadilan. Artinya, perusahaan harus menghindari manipulasi atau perlakuan yang tidak adil dalam menyampaikan pesan kepada konsumen. Dengan menerapkan keempat prinsip ini, perusahaan dapat membangun komunikasi yang etis dan kepercayaan yang kuat dengan pelanggan. Oke, pada slide ini dijelaskan bahwa komunikasi yang tidak etis dapat membawa konsekuensi yang sangat serius. Dalam sejarah bisnis, pernah terjadi beberapa kegagalan besar seperti kasus General Motors Ignition Cover-Up yang menunjukkan bahwa bahaya ketika sebuah perusahaan menyembunyikan kebenaran dari publik. Selain itu, iklan yang menyesatkan dan berita palsu juga dapat dengan cepat merusak kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau merek. Di era digital saat ini, terutama dengan adanya media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Hal ini membuat kesalahan atau tindakan tidak etis dari sebuah perusahaan bisa langsung diketahui oleh masyarakat luas hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menjaga etika dalam komunikasi agar tidak merusak reputasi dan kepercayaan publik. Oke, pada slide ini dijelaskan bahwa dalam dunia bisnis, para komunitor sering menghadapi dilema etika yang dapat menguji integritas mereka. Yang pertama adalah market pressure atau tekanan pasar. Dalam situasi ini, perusahaan harus tetap jujur dalam menyampaikan informasi meskipun sedang berada di bawah tekanan atau mencapai target penjualan yang tinggi. Yang kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan. Perusahaan harus mampu mengelola informasi penting dan sensitif dengan tanggung jawab serta menjaga keamanannya. Dan yang terakhir adalah selective data. Dalam hal ini, perusahaan harus menghindari penggunaan data yang dipilih secara sepihak atau bahasa yang tidak jelas yang dapat menyesatkan audiens. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut, perusahaan harus tetap menjaga etika dan integritas dalam setiap komunikasi bisnis.
Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan komunikasi bisnis yang etis dan berkualitas. Strategi pertama adalah honest but nuanced, yaitu perusahaan tetap harus jujur dalam menyampaikan informasi, bahkan ketika berita tersebut tidak menyenangkan. Yang kedua adalah rigorous privacy. Artinya perusahaan harus menjaga privasi serta melindungi data dan informasi penting milik konsumen maupun perusahaan. Selanjutnya adalah objective clarity atau menyampaikan informasi dengan jelas, objektif, dan tidak menyesatkan agar mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir adalah accountability culture, yaitu membangun budaya tanggung jawab dalam perusahaan di mana setiap individu bertanggung jawab atas komunikasi dan keputusan yang mereka buat. Dengan menerapkan strategi tersebut, perusahaan dapat membangun komunikasi yang lebih etis, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, lanjut ke bagian yang gak kalah penting, yaitu apa sih untungnya kalau kita menerapkan komunikasi etis di perusahaan? Singkatnya ada 3 poin utama. Yang poin pertama ada employee engagement. Pertama, soal keterlibatan karyawan, yaitu komunikasi yang jujur itu bikin lingkungan kerja jadi lebih sehat. Kalau karyawan merasa dihargai dan punya nilai yang sama dengan perusahaan, mereka pasti lebih semangat buat kontribusi. Poin kedua ada brand reputation, yaitu benteng buat reputasi brand kita. Nah, di era digital yang serba transparan sekarang, kejujuran itu modal utama. Brand kita bakalan punya perisai alami kalau kita konsisten berkomunikasi dengan cara yang benar. Dan yang poin ketiga, legal compliance, yaitu yang pasti soal kepatuhan hukum. Dengan komunikasi yang etis, kita memastikan semua informasi yang keluar itu sesuai standar regulasi. Jadi, perusahaan tetap aman dari risiko hukum. Jadi teman-teman, komunikasi etis bukan soal sopan santun, tapi investasi buat masa depan organisasi kita. Nah, supaya nggak dianggap teori belaka, mari kita lihat bagaimana komunikasi etis ini bekerja di dunia nyata sebagai keunggulan kompetitif. Ada 3 contoh konkretnya. Pertama, soal manajemen kritis, atau perusahaan berani transparan saat ada masalah. Itu justru bakal membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat dengan jangka panjang. Yang kedua, jangan takut mengakui kesalahan. Sikap jujur seperti ini menunjukkan kalau brand kita itu punya sisi manusia dan tangguh, bukan sekedar entitas bisnis yang kaku. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang etis. Pemimpin yang komunikasinya benar bakal menginspirasi karyawannya. Hasilnya, produktivitas organisasi meningkat dan kesuksesan jangka panjang jadi lebih mudah dicapai. Jadi, komunikasi etis adalah aksi nyata, bukan cuma sekedar kata-kata di atas kertas. Nah, untuk penutup teman-teman, kita sering bicara soal strategi dan target, tapi ada satu hal yang menjadi kompas kita sebenarnya, yaitu cara kita berkomunikasi. Etika bukan cuma soal sopan santun, tetapi soal kejujuran dan transparansi. Kalau dari awal komunikasinya sudah sehat, kepercayaan bakal terbentuk sendiri, dan jujur saja, di dunia bisnis, terus itu adalah mata uang yang paling mahal. Okay, that's all for my explanation regarding ethic in business. If there are my mistake and apologies. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.